Looks good, Trevor. Damn good. Shoot how? It's good. Looks good, Trevor. It's a bit rough for anybody. Di Hollow Earth, Kong sedang dikejar-kejar monster Ward Dogs. Sampai di ujung tebing, Kong memancing para Ward Dogs dan menjatuhkan mereka. Namun, giginya yang sedang sakit membuatnya tidak bisa memakan mangsanya. Kong kemudian mendengar suara raungan. Yang ternyata hanya seekor kodok raksasa. Di Hollow Earth, rombongan Ilene menemukan markas peneliti yang hancur dan para peneliti yang tewas. Mereka juga menemukan jejak kaki berdarah di dinding, yang menurut Trapper adalah tanda tantangan Godzilla perang. won't come down here Di unless tempat Kong lain, brings it. Kong menemukan lubang runtuhan dan memasuki dunia yang lebih bawah. Dia berjalan dengan kapaknya sampai bertemu sosok lain. Dia terkejut melihat bahwa itu adalah seekor kera yang lebih kecil bernama Suko. Saat Kong mencoba mendekatinya, Suko malah menyerang dan memanggil 3 kera lain untuk menyerangnya. Perkelahian terjadi. Salah satu kera hampir membunuh Kong, tapi Kong berhasil membebaskan diri dan mengalahkan mereka semua. Dia bahkan menggunakan Suko sebagai senjata dan membunuh salah satu kera. Kera lain hampir jatuh dari tebing, tapi Kong menyelamatkannya. Namun, kera itu malah mencoba menikam Kong, sehingga Kong terpaksa menjatuhkannya ke jurang. Kera terakhir melarikan diri dan Suko setuju menjadi pemandu Kong. That's a call for war. Must have sensed you. Pesawat yang membawa rombongan Ilene terganggu energi misterius. Mereka pun akhirnya mendarat darurat di sebuah hutan. Mereka berjalan menyusuri hutan hingga Trapper dan Bernie merasakan adanya bahaya. Mikael yang tidak percaya mendebat mereka tapi malah dimangsa oleh monster berbentuk pohon. Yang lain berlari ketakutan hingga menemukan reruntuhan kuil tua yang didedikasikan untuk Mothra. Dia mengaktifkan pintu masuk, membawa mereka melewati sebuah tabir pelindung dan masuk ke dunia yang lebih bawah. Kong can't stop this on his own. Be alone.
Suko mengajak Kong ke sebuah danau untuk minum. Tiba-tiba muncul monster ular raksasa yang menyerang Kong. Terjadi pertarungan sengit dan Kong menggunakan kapaknya untuk memenggal ular tersebut. Dia memakan daging ular itu dan bahkan berbagi dengan Suko, yang terkejut karena Suko sebenarnya telah menjebaknya. Sementara itu, Kong mengikuti Suko ke tempat tinggal kera besar lainnya. Dia terkejut melihat mereka dipaksa bekerja keras oleh Scar King. Kong melihat salah satu pengawal Scar King menyiksa kera lain. Kong menghajar pengawal itu. Scar King muncul dan menertawakan Kong karena gigi logamnya. Scar King nyaris menyerang Suko, namun kera yang selamat dari serangan Kong sebelumnya justru melawan Scar King. Scar King murka dan menendang kera itu ke lahar panas. Kong dan Scar King bertarung. Scar King menggunakan cambuk yang terbuat dari tulang punggung titan lain. Kong hampir menang, tetapi Scar King memanggil senjata rahasianya, Titan Es bernama Simo. Simo mengeluarkan embusan es ke Kong. Kong mencoba menangkisnya dengan kapak, tetapi embusan itu terlalu kuat hingga membekukan lengan Kong. Kong melarikan diri, dikejar oleh kera-kera anak buah Scar King. Kong berhasil menjebak mereka hingga terkubur dalam reruntuhan batu tebing. Suko muncul dan memapah Kong untuk pergi dari tempat itu. Kong sekarang telah keluar dari markasnya para kera, tetapi para kera rombongannya Scar King masih mengejar Kong. Kong mencoba kabur dari kejaran para kera tersebut dengan membawa mereka ke jebakan. Ilene dan kawan-kawan tinggal bersama suku Iwi. Suku Iwi kemudian membuka penghalang ke dunia mereka saat Suko membawa Kong yang terluka. Suko kemudian kembali ke markas para kera untuk memata-matai. Mereka melihat lengan Kong yang membeku dan kondisinya yang mengkhawatirkan. Kong memberi tanda sedih pada Jia bahwa dia kehilangan rumahnya. Trapper memberitahu Ilene bahwa cara terbaik untuk membantu Kong adalah dengan teknologi dari proyeknya, Operation Powerhouse, yang bertujuan untuk memberi kekuatan tambahan pada Kong jika terjadi serangan Titan besar lainnya. Mereka berhasil menemukan sarung tangan BEAST dari markas Monark yang hancur dan memasangkannya ke lengan Kong. Sarung tangan besi itu mengembalikan kemampuan bergerak dan kekuatan Kong. Suko yang baru saja kembali melaporkan pada Kong bahwa Scar King sudah bergerak. Kong pun pergi ke permukaan untuk menarik perhatian Godzilla. Sementara itu, Scar King mengendarai Simo dan memimpin pasukan kera untuk menyerbu dunia suku Iwi. It's a bit rough and ready, but it should hold. It's good. It looks good, Trapper. Damn good. He's either gonna love it, or he's gonna rip it off with his teeth.
Setelah menyerap kekuatan dari Tiamat, Godzilla bangkit kembali dengan sinar berwarna merah muda di punggungnya. Kong muncul di permukaan melalui portal di Kairo. Godzilla yang mendengar aumannya di Gibraltar langsung menuju ke sana. Dia tidak senang melihat Kong lagi. Dia pun menyerang Kong meskipun Kong berusaha mengajaknya bekerja sama. Mereka bertarung sengit, menghancurkan piramida di Mesir. Kong menggunakan sarung tangan barunya untuk memukul Godzilla beberapa kali. Sementara itu di Hollow Earth, suku ini melakukan ritual bersama Jia. Ritual ini membangkitkan kembali Mothra. Mothra kemudian segera muncul ke permukaan untuk melerai pertarungan Godzilla dan Kong. Godzilla berhenti menyerang Kong dan mereka berdua sama-sama mengaum. Scar King dan pasukannya semakin dekat. Rapper dan yang lainnya membuat rencana dengan menggunakan teknologi Yui untuk menciptakan hentakan gravitasi. Hentakan ini akan dibuat dengan kristal Yui untuk menahan para titan jahat agar tidak keluar dari Hollow Earth. Scar King menggunakan Simo untuk membekukan penghalang dan menghancurkannya. Godzilla dan Kong muncul dan bertarung bersama. Kong melawan Simo dan Godzilla melawan Scar King. Hentakan gravitasi dimulai, keempat titan itu melayang-layang dan bertarung di udara. Suko ikut bertarung melawan para pasukan kera. Mothra melindungi pesawat Trapper dan yang lainnya yang terbang menyelamatkan diri. Saat hentakan gravitasi berhenti, keempat titan kemudian jatuh melalui portal ke permukaan bumi. Mereka muncul di pantai Rio de Janeiro dan membuat orang-orang panik. Scar King menggunakan Simo untuk membekukan banyak bangunan dan menembakkan es ke langit. Kong beberapa kali menyerang Scar King, hingga salah satu giginya copot. Namun Simo membuat Kong kesulitan mengalahkannya. Godzilla menembakkan sinar atom ke Scar King, tapi Scar King menghindar. Godzilla berhasil menghancurkan cambuk Scar King dan kristal pengendali Simo terlepas. Para titan berebut kristal itu. Suko melompat melalui portal membawa kapak Kong dan menghancurkan kristal itu, membuat Simo bebas dari kendali Scar King. Dengan amarah, Scar King meraih Suko dan hendak membunuhnya. Namun Kong segera menghantam Scar King yang membuat Suko terlepas. Kong melempar Scar King ke arah Godzilla. Godzilla kemudian melempar balik Scar King ke arah Kong seperti bola voli. Godzilla kemudian memegang Scar King dan mengangkatnya ke udara. Simo lalu mengeluarkan semuran esnya untuk membekukan Scar King. Kong kemudian menghancurkan patung es itu berkeping-keping. Godzilla menggunakan sinar atomnya untuk mencairkan es yang dibuat Simo, mengembalikan semuanya seperti semula. Setelah pertarungan selesai, Godzilla kembali beristirahat di Colosseum. Mothra memperbaiki pelindung di Hollow Earth. Ilene merasa Jia sudah siap tinggal bersama suku Iwi, tetapi Jia memberi tanda bahwa dia ingin tetap bersama Ilene. Mereka berdua kemudian berpisah dengan Trapper dan Bernie. Kong kembali ke tempat tinggal kera besar bersama Suko dan Simo. Dia kemudian menjadi pemimpin baru. Di hadapan para kera, dia mengangkat kapaknya ke udara dan mengaum keras.